Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati serta para santri sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk membuka lembaran baru, yang dimana lembaran baru ini tanpa batas, yang perlu untuk kita isi hari ini, dimana lembaran ini kelak akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua sebagai bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, amalan sekecil apapun yang kita lakukan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, itu kelak akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapati catatan amalnya adalah catatan yang baik. Kemudian kita juga bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabatnya, orang terdekat beliau, dan mudah-mudahan kita semua kelak bisa bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga Al-Firdaus Al-A'la. Amin Allahumma amin. Kita melanjutkan pembahasan yang lalu dan masih terkait dengan fadlul Quran, keutamaan Al-Quran, fadlu tilawatil Quran, atau keutamaan membaca Al-Quran. Kenapa mesti diangkat? Karena memang setiap hari itu kita perlu yang namanya asupan rohani. Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai mudzakir, pemberi peringatan. Kenapa mesti diingatkan? Karena sifat manusia asal katanya adalah nisyan, atau kata lain daripada al-unus, yang memiliki arti lembut dan pelupa. Itulah kenapa Islam memandang bahwasanya isi daripada agama itu adalah nasihat. Karena memang kita adalah manusia yang sering lupa. Kita bisa melihat contoh saja. Kita sering bertemu di hari Jumat. Khatib memberikan peringatan dan berbagai macam peringatan. Tapi ternyata baru keluar dari masjid, baru selesai, sudah lupa kembali. Itu baru 1 pekan. Bagaimana kalau datangnya cuma 1 tahun sekali? Idul Fitri saja atau Idul Adha saja, itu pun duduknya di paling belakang dengan baju barunya, bukan mendengarkan tapi tertidur. Lalu bagaimana hidayah bisa menyapa dia? Hidayah itu begitu mahal. Dalam 1 hari kita meminta 17 kali hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami hidayah. Saking mahalnya itu hidayah. Nabi SAW menyebutkan,
yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Orang yang di pagi hari beriman ternyata di sore hari dia kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau sore hari dia beriman ternyata di pagi hari besoknya dia sudah tidak beriman lagi. Tidak ada yang bisa menjamin. Itulah sebabnya kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita mesti membaca Al-Qur'an? Kalau kita lihat di dalam ayat, ya, salah satu yang menjadi sesuatu yang bernilai niaga adalah ketika orang membaca Al-Quran. Disebutkan dalam ayat, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang membaca Al-Quran dan begitu selanjutnya orang yang berinfak di jalan Allah, mereka itulah orang yang melakukan perniagaan tidak pernah rugi. Seorang berniaga tentu ada rugi dan untung. Tapi orang yang membersamai Al-Quran, dia berniaga seperti orang jual beli kepada Allah yang tidak pernah ada ruginya. Artinya untung terus. Kita sudah sampaikan di pembahasan yang lalu bahwa setiap satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Itulah sebabnya orang yang senantiasa membersamai Al-Quran, dia tidak akan pernah merugi, ya. Tidak akan pernah merugi. Kemudian tilawatul Quran juga menjadi sebab turunnya sakinah. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat, ada seorang yang sedang membaca Al-Quran, kemudian di sampingnya ada satu kuda. Kemudian datanglah awan menaungi mereka sambil berputar awan ini. Awan ini berputar-putar kemudian mendekat dan membuat kudanya lari. Membuat kudanya ini lari. Akhirnya apa? Laki-laki ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Rasul pun mengatakan, itulah sakinah yang turun kepada orang yang membaca Al-Quran, yaitu sakinah yang turun kepada orang yang membaca Al-Quran dalam bentuk awan, ya. Di dalam hadis ini disebutkan dalam bentuk awan, ya. Meskipun tidak semua orang yang membaca Al-Quran kemudian dapat awan yang berputar-putar, tidak, ya. Tapi itu menjadi salah satu mukjizat Nabi SAW menceritakan bahwa sakinah, ketenangan itu betul-betul turun kepada orang yang membersamai Al-Quran. Di dalam hadis yang lain disebutkan sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada perkumpulan orang di salah satu masjid atau di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, atau orang yang belajar itu mereka mendapatkan kurang lebih 4 atau 5 keutamaan. Pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali datang kepada mereka berupa sakinah, yaitu ketenangan batin, ketenangan pikiran, ya, ketenangan dalam mengambil sebuah keputusan. Wa ghasyyathumur rahmah, dan diliputi rahmat. Wa haffathumul malaika, kemudian dilindungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman 'indah, ya, dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat yang tertinggi, ya. Kita melihat, ya, apakah
orang yang ketika membaca baru 2 lembar kemudian tertidur, apakah dia mendapatkan sakinah? Sakinah itu artinya ketenangan. Ada orang menafsirkan saking tenangnya orang yang membaca Quran, dia bisa tertidur. Ya. Dan orang yang berada di posisi mendengarkan pembelajaran Al-Quran itu bisa tertidur. Nah, sekarang kita buktikan di pojok sebelah kanan betapa banyak santri tertidur. Ya, ini menandakan bahwa turun sakinah, turun ketenangan kepada mereka. Baru mukadimah innal hamdalillah, mengangguk-ngangguk orang mancing. Ya. Nanti begitu wassalamualaikum langsung terbang matanya, terbuka lebar. Saking sakinahnya itu orang yang belajar dan mendengarkan Al-Quran. Apakah itu disebut sakinah? Bisa jadi, tapi ketenangan batin tidak didapatkan kecuali mereka yang betul-betul dekat dan mentadabburi Al-Quran. Oleh karena itu, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita ini menjadi orang yang menjauh dari Al-Quran, ya. Karena Nabi SAW sudah melaporkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kelak Rasulullah SAW melaporkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Rabb, ini umatku telah banyak yang mentahjir Al-Quran, yaitu meninggalkan Al-Quran. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.